Sampai dengan akhir April terjadi kenaikan mencapai 42,8 triliun. Ini juga naik 19,2% dibandingkan tahun lalu yang 35,9. Kita lihat ini pensiun mengalami kenaikan cukup tajam. Untuk belanja KL 304,2 ini tumbuhnya lebih tinggi dari belanja total pemerintah pusat, yaitu nggak ada kenaik. Ini pagunya 27,9 dari total pagu sudah dibelanjakan. Sedangkan belanja non KL 287,6 triliun itu artinya 20,9% dari pagu anggaran belanja non KL. Itu termasuk untuk pensiun, subsidi energi dan berbagai belanja yang ada di dalam BUN kita. Itu sudah hampir 21% dari total alokasi dibelanjakan. Kita lihat belanja kementerian lembaga yang tadi mencapai 27,9%. Dipakai untuk apa saja? Belanja KL itu satu, belanja pegawai. Ini sudah saya sampaikan di bulan lalu, karena bulan lalu kan sudah mengcapture belanja THR. Jadi kenaikan dari belanja KL terutama akibat THR yang dibayarkan dengan tukin 100% dan berbagai kenaikan tukin yang dilakukan oleh berbagai kementerian lembaga. Jadi kita lihat tahun 2020 2 triliun rupiah untuk berbagai belanja pegawai, tukin, gaji, dan tunjangan hari raya. Ini naik tajam 19,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi belanja barang yang mencapai 109,7 ini biasanya untuk berbagai kegiatan kementerian lembaga termasuk berbagai operasi dari sekolah maupun puskesmas. Kita lihat KPU dalam hal ini belanjanya 19,8 triliun karena memang dilakukan pemilu pada bulan Februari. Ini untuk berbagai belanja honorarium, pengawas ad hoc, pemungutan suara, dan belanja logistik yang lain. Kemenhan 11,3 triliun ini terutama untuk pengelolaan barang-barang milik Kemenhan. Itu pemeliharaan, perawatan dari berbagai alutsista dan untuk belanja operasional non alutsista serta karena Kemenhan juga punya banyak rumah sakit untuk pelayanan kesehatan. Untuk Polri 9,5 triliun ini juga di dalam rangka kemarin operasi menjelang pemilu, dukungan logistis, pembekalan umum, pelayanan keamanan di bidang lantas lalu lintas. Kementerian Agama 7,9 untuk pembayaran BOS karena sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama itu adalah centralized, dikelola oleh Kementerian Agama, beda dengan Kementerian Dikbud di mana sekolah-sekolah negeri itu di bawah pemerintah daerah. Maka kita lihat Kemenengah 7,9 triliun untuk biaya operasi dari sekolah-sekolah yang ada di bawah Kementerian Agama. Kemudian PUPR 7,3 untuk berbagai pemeliharaan preservasi jalan dan berbagai infrastruktur yang ada di bawah kementerian termasuk bangunan dan gedung. Untuk belanja modal sampai dengan akhir April terjadi kenaikan mencapai 42,8 triliun. Ini juga naik 19,2% dibandingkan tahun lalu yang 35,9. Terutama untuk jalan irigasi dan jaringan ini dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, perkereta apian itu sudah dibelanjakan 13,9. Untuk peralatan mesin dan berbagai alutsista ada di Kemenhan, Polri dan bahkan Kejaksaan itu 21,8 triliun. Sedangkan belanja modal dalam bentuk proyek bangunan dilakukan untuk rumah sakit yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan, rumah susun ASN TNI Polri yang dibangun oleh PUPR, terutama ini yang untuk di IKN, dan juga Kementerian Perhubungan untuk berbagai belanja membangun terminal. Untuk belanja bansos sampai dengan April 55,5 triliun. Kalau dilihat dibandingkan tahun 2023 sebetulnya malah justru mengalami penurunan 2,9%. Untuk Kementerian Sosial
program-program yang reguler seperti PKH untuk 10 juta kelompok penerima dan kartu sembako tetap dilakukan sesuai dengan program Kemensos. Kemenkes 15,4 triliun ini besar karena untuk mengcover PBI dari Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,7 peserta yang tidak mampu. 1,7 untuk bantuan pelajar yaitu Indonesia Pintar 7,9 juta siswa, dan untuk mahasiswa KIP kuliah 735.000 mahasiswa. Kementerian Agama 1,6 triliun untuk bantuan pelajar yang tidak mampu 1,5 juta, dan KIP 42,9 ribu mahasiswa mendapatkan program beasiswa KIP kuliah. Untuk BNPB ada 64,6 miliar untuk tanggap darurat bencana. Belanja non KL yang besar kita lihat di sini. Pertama pensiun. Kalau kita lihat ini pensiun mengalami kenaikan cukup tajam. Dari tahun lalu 58,1 triliun untuk Januari April sekarang mencapai 68 triliun karena satu, kenaikan dari pensiun sebesar 12% dan untuk THR pensiun juga dibayarkan penuh. Ini yang menimbulkan kenaikan dari belanja dari pensiun mencapai 17% dan nominalnya 68 triliun rupiah. Untuk subsidi kita mengalami sedikit penurunan dari 62 triliun ke 51,8 atau turun 16,5, nggak sedikit, cukup tajam. Tapi ini tentu nanti akan kita lihat perkembangan dari, kalau subsidi itu berarti konsumsinya, volumenya, dan kemudian kurs dan harga minyak. Sampai dengan April, jadi berarti ini satu kuartal per satu, itu untuk BBM ada realisasi 4,3 juta kiloliter, mengalami penurunan sedikit. Tapi untuk LPG mencapai 2 juta metric ton, itu kenaikan 0,8. Listrik mengalami kenaikan, pelanggannya mencapai 40,3 juta pelanggan, naik dari tahun lalu yang 39,2 juta. Untuk KUR juga terjadi kenaikan yang tinggi karena tahun lalu memang agak lamban dengan adanya perubahan policy, sehingga sekarang sudah normal dan pada Januari April sudah disalurkan 90,5 triliun rupiah, itu naik 68,7% dari tahun lalu yang 53,6 triliun. Jumlah debitur KUR juga menaik dari tahun lalu di bawah 1 juta yaitu 900.000, sekarang 1,6 juta. Jadi ini bagus bahwa operasi APBN mengenai dan memberikan manfaat kepada masyarakat sangat luas, dari tadi pensiunan, kemudian KUR, UMKM,